Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait isu-isu kontemporer pembelajaran PHI di perguruan tinggi dan pondok pesantren. Jadi PHI di perguruan tinggi dan pondok pesantren memegang peranan yang cukup penting dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan generasi muda. Isu-isu sebagaimana moderasi beragama, gender, sosialisme, dan hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam pembelajaran PAI untuk menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya yang cukup kompleks. Jadi di mana pendidikan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga membekali mahasiswa dan santri dengan wawasan luas tentang hubungan sosial dan tantangan zaman. Jadi langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni pembelajaran PAI dengan isu spiritualisme. Jadi terdapat 3 poin kunci, yakni yang pertama adalah peran spiritualisme, yang kedua adalah metode pembelajaran, yang ketiga adalah tantangan dan evaluasi. Peran spiritualisme sendiri dalam PAI ini berfungsi untuk membentuk karakter yang berakhlak mulia dan memperkuat nilai moral. Jadi pembelajaran PAI tidak hanya bersifat kognitif, tapi juga menjangkau pada pengembangan spiritual yang membimbing kehidupan sehari-hari. Pada tahap metode pembelajarannya bisa digunakan melalui metode diskusi, ceramah, praktik langsung, dan kegiatan spiritual seperti retreat dan pengajian yang digunakan untuk memperdalam pengalaman belajar dan membangun komunitas spiritual. Sedangkan pada tantangan dan evaluasinya banyak sekali, sebagaimana semisal pengaruh negatif modernisme seperti materialisme yang menjadi tantangan dalam pembelajaran PHI dengan isu spiritualisme ini sendiri. Selanjutnya yang kedua, ini adalah pembelajaran PHI dengan isu terorisme dan radikalisme di sini. Peran PAI berfungsi dalam menanamkan nilai toleransi dan kasih sayang yang berguna untuk mencegah radikalisme dan terorisme yang sebagaimana sering disalahartikan dalam Islam sendiri. Dalam hal pendekatannya bisa melalui diskusi kritis dan analisis teks agama yang membantu mahasiswa dan santri dalam membedakan ajaran Islam yang damai rahmatan lil alamin dari tindakan kekerasan kelompok radikal. Selanjutnya adalah strategi pendidikan, yang dimana pendidikan harus menjadi figur penuh kasih, mengajarkan Islam sebagai agama cinta, kasih, moderat, yang berguna untuk mengatasi paham-paham yang sempit yang memicu pada radikalisme. Selanjutnya adalah pembelajaran PHI dengan isu fundamentalisme dan liberalisme. Fundamentalisme sendiri sering menekankan pada interpretasi harfiah dan penolakan perubahan sosial yang berpotensi dalam menciptakan sikap eksklusif dan intoleran. Sedangkan liberalisme sendiri adalah mendorong interpretasi fleksibel, dialog antar agama dan penerimaan perbedaan, namun seringkali dianggap sebagai ancaman oleh kelompok tradisional. Jadi PAI sendiri peranannya harus mampu untuk mendorong dialog yang konstruktif antara pandangan fundamentalis dan liberal untuk membentuk sikap toleran dan moderat. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah dinilai telah gagal dalam menumbuhkan kualitas keberagaman peserta didik. Mukhtar Bukhari misalnya menilai kegagalan pendidikan agama Islam disebabkan karena praktek pendidikannya yang hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama atau yang kita sebut sebagai iman, dan mengesampingkan pembinaan aspek afektif dan konatif atau volutif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai agama. Senada juga dengan yang disampaikan oleh Harun Nasution bahwa pendidikan agama banyak dipengaruhi oleh tren barat yang lebih mengutamakan pengajaran daripada pendidikan moral. Padahal intisari dari pendidikan agama sendiri adalah pendidikan moral. Selain itu, menurut Abdul Munir,
muatan pendidikan agama bukan sekedar hafalan, melainkan penyadaran diri bagi tumbuhnya kesadaran ketuhanan. Dari kesadaran ini baru bisa akan dibangun komitmen ritualitas atau ibadah yang dibangun suatu hubungan sosial berdasarkan harmoni dan akhlak sosial yang karimah. Dan selanjutnya adalah pembelajaran PAI dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia. PAI sendiri pada hakikatnya merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia, sebab pendidikan seharusnya mampu memenuhi kebutuhan dan mengoptimalkan setiap potensi kemanusiaan peserta didik. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang menekankan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan dan hak asasi manusia yang menjamin martabat dan kebebasan setiap individu merupakan nilai-nilai yang seharusnya diinternalisasi dalam pendidikan agama. Jadi pendidikan PAI di perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki potensi untuk membentuk karakter dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi dan HAM. Yang kedua adalah integrasi HAM, yaitu mengaitkan prinsip keadilan Islam dan nilai universal HAM untuk membentuk karakter yang menghormati martabat manusia. Integrasi isu demokrasi dan HAM dalam kurikulum PAI dapat dilakukan dengan mengedepankan pendekatan interdisipliner. Misalnya, dalam membahas konsep keadilan dalam Islam, mahasiswa atau santri dapat diajak untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Diskusi tentang sejarah perjuangan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara Muslim, juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana ajaran agama dapat berkontribusi dalam memperjuangkan keadilan sosial. Sedangkan yang ketiga adalah metode pembelajarannya. Metode pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran PAI dengan isu demokrasi dan HAM adalah yang mampu mendorong partisipasi aktif peserta didik. Juga di situ peranan dosen dan pengasuh dalam pembelajaran PAI juga sangat penting. Mereka harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan aman, di mana mahasiswa dan santri merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat dan berdiskusi tentang isu-isu sensitif seperti demokrasi dan HAM. Kesimpulannya dalam pembelajaran PAI dan dengan isu demokrasi dan HAM, jadi pembelajaran PAI di perguruan tinggi dan pondok pesantren merupakan langkah strategis untuk membantu individu yang tidak hanya paham akan ajaran agama tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Selanjutnya yakni pembelajaran PAI di perguruan tinggi dan pondok pesantren dengan isu gender dan feminisme. Pendidikan memang harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman, yaitu kualitas yang memiliki keimanan dan hidup dalam ketakwaan yang kokoh, mengenali, menghayati, dan menerapkan akar budaya bangsa, yang memiliki wawasan luas dan komprehensif, menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, mampu mengantisipasi arah perkembangan, berpikir secara analitik, terbuka pada hal-hal yang baru, juga mandiri, selektif, dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, dan berusaha meningkatkan prestasi. Keadilan dan kesetaraan dalam gagasan dasar. Jadi tujuan dan misi utama peradaban manusia ialah untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan membangun keluarga berkualitas. Nah, untuk menasbihkan statement bahwa laki-laki merupakan superior yang tidak dapat dibantahkan, walaupun hal ini nantinya akan berseberangan dengan kondisi budaya yang telah ada, namun untuk melakukannya tentu diperlukan sebuah strategi agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Sebab isu-isu terkait gender, feminisme, maskulinisme, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isu-isu tersebut lebih mirip pada isu SARA. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam sebagai salah satu elemen dalam mengkonstruksi paradigma masyarakat perlu melakukan pengkajian ulang terhadap pemikiran yang berkembang di masyarakat Indonesia agar pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia dilakukan tidak berdasarkan oligarki atau bahkan teosentris yang tumpul. Salah satu aspek penting dalam pembelajaran PAI adalah pemahaman tentang peran perempuan dalam sejarah Islam. Sejak awal, Islam telah memberikan tempat yang signifikan bagi perempuan seperti yang terlihat dalam kisah Khadijah, istri Nabi Muhammad, yang merupakan seorang pebisnis sukses dan pendukung utama dalam penyebaran ajaran Islam.
Jadi dengan memahami peran-peran ini, mahasiswa dan santri dapat melihat bahwa ajaran Islam mendukung terkait kesetaraan dan keadilan, serta menentang stereotip atau pandangan umum yang seringkali melekat pada perempuan dalam konteks keagamaan. Dan yang selanjutnya adalah pembelajaran PAI dengan isu moderasi beragama. Adalah yang terakhir. Pembelajaran PAI dan di perguruan tinggi dan pondok pesantren dengan isu agama atau isu moderasi beragama. Integrasi isu moderasi beragama dalam kurikulum PAI dapat dilakukan dengan pendekatan interdisipliner, misalnya dengan membahas isu-isu kontemporer seperti toleransi antaragama. Mahasiswa dan santri dapat diajak untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip moderasi beragama dapat diterapkan dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam UU Pesantren sendiri juga menyatakan bahwa pesantren memegang fungsi dakwah atau penyebar luasan ajaran agama Islam. Pasal dan ayat dalam ketentuan ini sebenarnya bukan merupakan aturan, namun merupakan penegasan mengenai model dakwah yang selama ini dijalankan di pesantren. Sebagai wujud mengkokohkan dan menguatkan peran pesantren dalam menangkal radikalisme dan ekstremisme, perlu adanya internalisasi moderasi beragama dalam kurikulum pesantren, yang tujuannya adalah untuk menengahi kedua kutub ekstrim ini dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara substantif di satu sisi, dan melakukan kontekstualisasi teks agama di sisi lain. Misalnya dalam indikator moderasi beragama terdapat 4 hal. Yang pertama yakni adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang terakhir adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Jadi dengan mengajarkan mahasiswa dan santri untuk menghargai perbedaan dan mencari titik temu, PAI dapat berkontribusi pada upaya menciptakan dunia yang lebih damai dan inklusif, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan memahami. Selanjutnya ada isu PAI dengan sosialisme dan komunisme. Sosialisme yang menekankan pada keadilan sosial, kepemilikan bersama, dan distribusi sumber daya yang adil dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Nilai-nilai keadilan dan kepedulian terhadap sesama sangat ditekankan dalam sosialisme ini. Jadi oleh karena itu pembelajaran PAI dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendorong mahasiswa dan santri memahami bagaimana prinsip-prinsip sosialisme sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap kaum lemah. Diskusi tentang konsep zakat, misalnya infak dan sedekah dalam Islam, dapat menjadi titik awal untuk membahas bagaimana ajaran agama mendorong distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, komunisme seringkali dikaitkan dengan penolakan terhadap agama dan nilai-nilai spiritual. Salah satu cara untuk memperkaya pembelajaran PAI adalah dengan mengkaji tokoh-tokoh Islam yang memiliki pandangan progresif tentang keadilan sosial. Misalnya, pemikiran tokoh-tokoh seperti Ali Syariati, Muhammad Iqbal yang mengaitkan ajaran Islam dengan perjuangan sosial dan memberikan perspektif yang relevan dalam memahami hubungan antara agama dan ideologi sosial. Diskusi tentang revolusi sosial di berbagai negara, termasuk dampaknya terhadap masyarakat muslim, dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana ideologi ini berinteraksi dengan nilai-nilai agama. Jadi akhirnya pembelajaran PAI yang mengangkat isu sosialisme dan komunisme harus mampu membangun kesadaran akan pentingnya dialog antar agama dan lintas budaya. Dalam dunia pendidikan yang semakin terhubung, pemahaman yang mendalam tentang berbagai ideologi dan nilai-nilai yang berbeda sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Jadi dari semua isu-isu tersebut, kesimpulannya adalah pembelajaran PAI di perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter keagamaan generasi muda. Integrasi isu moderasi beragama, gender, sosialisme, dan HAM penting untuk membekali peserta mahasiswa dan santri dengan wawasan yang luas dan sikap toleran. Juga dalam ini peran dosen atau pengasuh sangat krusial dalam menciptakan lingkungan belajar
yang mendorong dialog dan evaluasi komprehensif. Jadi pada intinya nantinya PAI dapat menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang adil, harmonis, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.